Keindahan pedesaan punya satu keuntungan, bisa pakai banyak bahan ramah Lily, lingkungan. ayo kita bongkar partisi itu yuk. Biarkan ruangan terlihat lebih luas. Ini dia desainer dari perusahaan dekorasi yang aku cari. Namanya Yao San Mei. Ini pacarku. Kamu sudah pulang. Kamu sekarang jadi desainer. Iya, rumah sakit hewan juga nggak bisa masuk. Kan kakakku punya perusahaan dekorasi itu. Dia nggak lanjutin, jadi aku yang lanjutin. Lalu cari proyek di komplek ini. Kebetulan ketemu. Kalian kenal ya? Dia itu. Anan pernah cerita tentang kamu. Sering cerita tentang masa lalu kalian. Tapi itu sudah berlalu. Kamu kayaknya dokter hewan yang takut anjing ya? Nona Lily. Kamu datang, ini kan perusahaan kalian. Desainer top itu kan? Ia sangat hebat. Cukup hebat, dokter hewan yang takut anjing. 30 tahun masih bermimpi jadi desainer. Mau bantu aku desain villa. Anan emang ada-ada aja orangnya. Lily. Kenapa kamu kasihannya? Aku kasih tahu, rumah ini aku yang beli. Di rumah ini kamu nggak punya hak suara. Nona Yao, rumah ini. Awalnya aku sudah niat nggak mau pakai jasa kamu. Tapi aku ingat dari awal kamu mulai usaha. Kamu belum pernah gambarkan. Mengingat kamu sudah dicapakan sama Anan kami. Aku tetap memutuskan untuk kasih kamu kerjakan. Anggap saja sebagai kompensasi untuk kamu. Bos, omongan orang kayak gini jangan diambil hati ya. Aku kasih tahu kalian yang sebenarnya. Perusahaan besar kayak kami sama sekali nggak peduli dengan bisnis kecil kayak kalian. Di belakang masih ada hotel bintang 5 yang nunggu kami kerjakan. Hotel bintang 5 apa? Kamu ngomong kayak komedian ya? Orang ini kayaknya bercanda ya? Ayo pergi. Kamu ngomong kayak komedian ya? Ngeliat apa sih? Tidak melihat apa-apa. Lily. Bos, ini pasti barangnya Sipan itu ya. Bos, ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak membawa kamu ke sini, ini semua kesalahan saya. Dayong, ini bukan salahmu. Ini karena saya sendiri yang tidak baik. Saya membuat orang lain meremehkan saya, menghina saya, menertawakan saya. Bos, kita berbisnis untuk mencari uang. Tapi kita harus merasa senang kan ya? Lauma, pekerjaan itu jangan dilakukan lagi, terlalu menyebalkan. Tidak boleh pekerjaan di Hotel Lauma. Kita harus mengambilnya dan pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Saya tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan saya selamanya. Cuaca sangat panas, kamu jangan terlalu lama di dalam. Ayo kembali ke perusahaan. Tidak apa-apa, saya merasa sekarang sudah baik. Saya tidak apa-apa, saya tidak akan memaksakan diri lagi. Di sana semuanya harus cepat. Ya, Anda tenang saja. Baiklah, sampai jumpa lagi. Bos yang saya hormati. Kamu lihat cuaca hari ini, sangat bagus suasana, hati saya lebih baik. Ayo makan enak bersama. Kamu gila ya, siang-siang begini kamu ngapain? Belum waktunya makan, mau makan apa? Ngapain sih kamu? Makan bersama saya sesulit itu ya? Ada klien besar ya, Zhao Dayong. Kamu malah merebut bisnis saya.
Saya beritahu kamu sekarang perusahaan sedang berkembang pesat. Uang orang lain sudah dikembalikan, uang keluarga saya. Saya belum mengembalikan sepeser pun, saya harus terus mengejar kemenangan dan mendapatkan uang kembali. Halo, maaf membuat Anda menunggu lama. Perusahaan kami meskipun kecil tapi konsep desainnya sangat bagus. Anda benar-benar punya selera, Zhao Dayong. Kamu ngapain? Ini milik saya. Yao Sanmei masih kepala desainer ya? Jabatanmu besar ya? Bukankah saya sudah bilang padamu sebelumnya? Pekerjaanmu kami tidak akan mengambilnya. Sudah saya katakan berkali-kali padanya, tapi dia tetap tidak mau pergi. Sebenarnya begini. Saya sebelumnya sudah mencari beberapa perusahaan dekorasi, tapi saya tidak puas. Saya ingat kamu bilang padamu kamu yang terbaik. Maukah kamu membuktikannya? Apa yang perlu saya buktikan padamu? Saya tidak bertanya padamu. Terima kasih atas dukungan Anda pada perusahaan kami. Tapi pekerjaan Anda kami tidak ambil. Sebenarnya, Anan sudah cerita tentang hubungan kalian. Dia sudah ceritakan semuanya. Saya sangat paham, saya tidak keberatan. Meskipun kalian bukan teman, kamu bantu dia merenovasi rumah baru. Saya pikir kamu masih mau bantu. Lagi pula Anan sekarang sudah tidak masalah dengan masa lalu kalian. Kamu tidak masih masalahkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Sejak hari saya putus dengannya, saya tidak punya hubungan apa-apa lagi. Selain itu, saya harap kamu jangan sebut Pan Lian di perusahaan saya. Ini pacar saya sekarang. Selamat ya. Jangan bilang selera kamu cukup luas. Apa yang kamu bicarakan? Perusahaan kami sekarang banyak pekerjaan. Saya tidak ambil proyekmu karena terlalu sibuk. Saya kira perusahaan kecil seperti kalian sulit dapat proyek besar seperti renovasi villa. Bukannya sudah saya bilang sebelumnya, kami baru selesai renovasi hotel bintang 5. Baru selesai, hasilnya sangat bagus. Klien sangat puas, kamu juga jangan bicara apa-apa lagi. Cepat pergi, proyekmu pasti tidak kami ambil. Sayang sekali. Saya kira kamu lebih paham Anan. Rumah yang kamu renovasi pasti dia suka. Kalau begitu saya harus cari orang lain. Dah, tidak usah antar. Wanita apa sekarang ini? Saya bilang padanya proyeknya tidak saya ambil. Bikin kesal, punya uang banyak, apa istimewanya? Kenapa kamu? Saya bicara padamu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya tidak bisa biarkan hidup saya tidak bisa move on. Sanmei. Kembali. Kamu ngapain? Saya ambil. Ambil apa? Proyek renovasi villa kamu saya ambil. Baiklah. Yao Sanmei, kamu gila ya? Sekarang saya tidak tahu. Kamu yang gila atau saya yang gila? Proyek ini bisa diambil apa tidak? Cewek ini sengaja bikin kamu jijik ya? Aku kasih tahu, meskipun kamu terima, dia pasti akan cari-cari kesalahan kamu. Kamu gak tahu gimana pikiran aku. Orang normal gak ada yang tahu apa yang kamu pikir. Kamu masih ingat pertama kali ketemu aku? Waktu aku kasih kamu gambar desain itu. Gak profesional banget kan? Tapi aku sendiri suka banget sama itu. Itu desain rumah yang aku buat untuk diri sendiri. Dan di desain rumah itu, Pan Lian mendominasi sebagian besar. Aku tahu. Sampai sekarang begini. Semua karena pria itu gak mau sama rumah ini. Kalau aku pernah punya mimpi, aku ingin mendesain rumah itu untuk diriku sendiri.
Itu mimpi aku. Mimpi itu gak mungkin terwujud. Jadi aku ingin benar-benar mengakhirinya. Memberi titik yang sempurna. Tapi pekerjaan ini terlalu melelahkan. Kerja apa sih yang gak melelahkan? Aku kerja dengan hati nurani, aku kerja dengan baik. Orang lain mau bilang apa bilang aja. Besok kita ukur ukurannya. Tadi kamu bilang aku pacar kamu. Kamu gak kasih tahu aku dulu. Bikin aku gak ada persiapan sama sekali. Besok aku harus lanjut ya. Besok ngukur ukuran kamu gak bisa. Ngapain kamu ikut? Jangan ikut deh. Liu. Apa sebaiknya kita ukur ulang ya bagian yang mau dihancurkan itu? Bagian tembok ini. Aku rasa pengukuran kali ini salah. Kamu cek lagi ya, oke bisa. Tembok penyangga jangan sampai diutak-atik ya, oke. Miss Xiao. Halo, sebenarnya kita sudah kenal. Aku panggil kamu San Mei ya. Gak masalah. Anan aku ikut panggil dia San Mei ya. Kamu gak marah kan? Masa sih? Dia seharusnya lebih tua dari aku panggil dia San Mei Je ya. Seharusnya gak masalah kan? San Mei Je, waktu itu kamu bilang sama aku. Mau bikin desain gaya pedesaan. Kamu masih tetap sama seperti dulu kan? Atau ada ide baru yang lebih baik? Jadinya desa aja. Sudah siang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama sambil ngobrol? Aku juga setuju. Daliu. Ajak mereka makan siang aja. Anan cepat ya, aku duluan nyalain mobil. San, kenapa kamu ambil pekerjaan ini? Kan awkward, kamu kan udah kenal dia. Kalau ada bisnis datang aku gak mungkin nolak. Masalah karakter kalian berdua gak ada hubungannya dengan bisnis. Semalam gak tidur lagi ya? Tolong lihat gambarnya kalau udah selesai. Aku rasa bagus. Tapi kenapa kali ini gambar tangan lagi? Desain ini gak perlu pakai komputer. Pakai tangan lebih berasa aja. Selamat ya. Ini desain ruang baca. Fokusnya di lampunya, terus ada area kecil. Ada area tamu, terus di sana bisa buat internetan atau menerima tamu. Lumayan praktis ruang tamunya. Ada dinding TV yang besar. Speaker surround ditaruh di belakang sofa. Efek home theaternya bakal bagus banget. Untuk kamar tidur aku buat 2 opsi. Kalau kalian belum mau punya anak dalam waktu dekat, aku sarankan pakai opsi ini. Kalau mau nambah bayi, aku sarankan pakai opsi ini.
Ini ruang tamu yang besar. Di sini dinding TV. Terus speaker surround-nya ditaruh di belakang sofa. Efek suaranya bakal sangat bagus. Dua gambar ini masing-masing untuk 4 kamar mandi dan ruang mandi. Warnanya kalian diskusikan dulu terus kasih tahu aku. Aku akan sesuaikan oke. Ini dapur aku bagi 2 area campuran barat dan timur. Yang terbuka di tengah ini gaya barat. Di sampingnya gaya timur bagian exhaust hood. Ditaruh di bagian timur ada masukan lagi. Anan, gimana menurutmu? Aku sangat puas. Sangat puas, bagusnya gimana? Aku cuma berpikir, kalau bisa menikah di rumah seperti ini, itu bakal jadi hal yang sangat membahagiakan. Miss Yao, gimana pendapatmu tentang desainmu? Aku suka banget dengan desainku. Jadi sekarang ada satu masalah. Desain ini kamu suka, kamu juga suka. Tapi aku tidak suka. Bisa dibilang aku sama sekali tidak suka. Lagi pula yang akan menikahi Anan nanti adalah aku, bukan kamu. Dan aku yakin, Anan tidak akan kabur di pernikahanku. Benar kan? Wajar kalau kamu tidak suka, soalnya setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang keindahan. Itu hal yang wajar. Pan Lian, aku berterima kasih padamu. Kalau saat itu kamu tidak kabur. Mungkin sampai sekarang aku masih dokter hewan yang takut anjing di klinik hewan itu. Jadi aku benar-benar berterima kasih padamu. San Mei, Yao Xiao Jie, kayaknya kita perlu ganti perusahaan dekorasi lain. Tidak masalah. Kalau begitu desain ini bisa kalian simpan sebagai kenang-kenangan. Lili. Kenapa dia marah sekali ya? Pasti kamu bikin dia kesal lagi. Kamu bilang apa sih? Aku bilang apa, cuma 2 kalimat jujur aja. Terus proyeknya dapat enggak? Nggak dapat. Lihat kan sia-sia, khawatir dan capek-capek deh. Mobilmu parkir di mana? Ayo pergi. Di depan. San Mei, aku dengar kamu lagi banyak masalah akhir-akhir ini. Kakak keduamu ninggalin masalah buat kamu terus kabur sendiri. Selama ini kamu yang harus hadapin semuanya sendiri. Pasti berat ya. Ada hubungannya apa sama kamu? San Mei, aku tahu salah aku kabur sendiri. Sampai sekarang aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan kamu menghadapi semua ini sendirian. Dulu setiap kamu ada masalah pasti aku yang bantu selesaikan. Tiba-tiba aku tidak ada. Kamu pasti bingung harus gimana, pasti merasa sangat tidak berdaya. Kamu maksudnya apa sih? Kamu pikir tanpa Pan Lian, Yao San Mei tidak bisa hidup ya? Maaf, aku bukan lagi Yao San Mei, si dokter hewan yang takut anjing dulu. Sekarang aku bahagia dan senang. Ada kesulitan di pekerjaan, lalu kenapa? Hidup memang begitu kan? Sudah, kalau kamu tidak ada yang mau bilang, aku pulang dulu. Mama kenapa belum tidur? Jalan sama Zihao ya? Dia yang anterin kamu pulang. Suruh dia masuk dong, duduk-duduk. Mam, Dia udah beberapa hari nggak datang, sibuk ya bisnisnya. Kamu nggak ke kantornya lihat-lihat. Suruh dia masuk dong, duduk-duduk. Beberapa hari ini aku dan bapak lagi ngobrol.
Minggu depan kan ulang tahun Bapak, suruh dia datang makan di rumah. Oke, tidur aja tidur. Halo, San Mei. Dayong, ada apa? Halo. Bilang dong, ada masalah apa di kantor? Atau kamu kenapa sih, bilang dong? Enggak, jangan dulu panik, enggak ada masalah di kantor. Aku bilang gini tadi. Ada klien telepon ke kantor kita. Seorang kakek bernama Guan. Dia bilang desain interior rumahnya. Pengen kita yang desain. Jadi aku telepon, kamu lihat jadwal kita gimana? Kamu ngomong setengah-setengah nggak jelas. Kedepannya hal kayak gini, sebenarnya kamu bisa tunggu besok aku ke kantor, baru bilang ke aku. Udah malam gini, kenapa kamu nggak pulang? Enggak, tadinya aku udah pergi, tapi tiba-tiba inget ada kerjaan yang belum selesai. Aku balik lagi ini, klien telepon ngobrol lagi bentar. Selama ini, kamu udah banyak bantu aku, terima kasih. Ya kamu yang bisa diandalkan. Ngomong apa sih, kita berdua perlu gituan enggak? Nggak ada masalah, pulang aja cepetan. Kamu juga istirahat cepetan. Besok ketemu. Aku pergi dari kantor beberapa hari ini. Sering-sering ke kantor lihat-lihat dikit. Seluruh kantor pada lihat kamu. Belajar lihat laporan keuangan. Jangan sampai para direktur mikir kamu nggak bisa. Sudah, jangan banyak ngomong, Zihao belum tahu ini. Pergi dulu, ma'am. Hati-hati. Mam, pulang aja, aku sampai telepon kamu. Halo Mazi, tadi maaf ya. Aku nggak bisa angkat telepon, bilang aja. Zihao, kali ini kamu beruntung. Aku kasih data kamu ke sutradara, langsung dia setuju. Serius. Iya, kamu langsung datang, peran ini sangat menantang. Cepat, jangan ragu lagi, jam 6:30. Baik-baik, terima kasih Mazi. Sutradara sudah tidak sabar. Hari ini peran apa? Peran ini sangat menantang, susah payah aku dapatkan untukmu. Benarkah Mazi, terima kasih ya. Cepat, hanya menunggu kamu. Ayo cepat, hanya menunggu kamu. Sutradara Hu, saya bawa aktor Yan Zihao. Halo sutradara. Bagus-bagus. Hari ini syuting apa? Kamu main ke sini untuk bersenang-senang, tuan muda. Tuan muda bersenang-senang, Mazi, ini aku. Tidak apa-apa, hanya anak manja, cepat. Bersenang-senang. Ya, hanya menunggu kamu. Mazi ini. Tidak apa-apa, hanya anak manja, kamu bebas main saja. Dua gadis, ayo cepat ke sini. Ayo lebih semangat. Baik sutradara. Sudah siap. Awalnya tangan di bahu, ya. Mulai.
Ayo lama tidak bertemu. Aku tuangkan lagi untukmu. Kamu lihat kacamata ini cantik. Cantik siapa yang belikan? Tuan muda datang, ayo minum. Ayo, terima kasih. Kamu belikan aku satu lagi. Belikan kamu satu lagi, beli dua. Ayo main dadu, punya kamu mana? Kamu buka, kamu sebut. 45. Apakah Anda kakek Guan? Saya desainer dari Xingfu Meitian. Baik, ayo. Ayo. Ini kartu nama saya. Ayo duduk. Kamu siapa namanya? Nama saya Yao San Mei yang cantik. Semua orang memanggilku San Mei. San Mei baik-baik. San Mei ya. Ruangan Anda tidak besar. Rumah saya memang tidak terlalu besar. Kamu buat saja yang sederhana. Saya mengerti maksud Anda. Jangan terlalu rumit. Saya sudah tua, uang juga tidak banyak. Begini saja. Yang penting realistis. Anda tenang, saya akan secepatnya mengirimkan draft desain untuk Anda lihat. Baik, oke, baik. San Mei. Matahari terbenam di barat, langit merah merona. Prajurit menembak sasaran, kembali ke camp. Nyanyian prajurit sangat nyaring. Miso la miso. Saya di sini bisa mendengar kamu bernyanyi. Bagaimana tidak buruk kan? Sederhana saja, satu set rumah. Tidak sampai 2 hari saya sudah selesai menggambar draft desain. Benar-benar percaya diri. Hati-hati jangan sampai terperosok. Apa maksudmu? Proyek besar seperti MA saja saya kerjakan. Hal kecil seperti ini tidak akan mengalahkan saya. Lihatlah bos, kita selalu bicara dengan mengejutkan. Pasti orang yang bisa mengerjakan hal besar. Ayo pergi. Matahari terbenam di barat, langit merah merona. Prajurit menembak sasaran, kembali ke camp. Ayo pergi. Bagaimana? Sangat bagus. Bos, ini tidak biasa. Kamu tidak lihat siapa yang mendesainnya. Ini saya Yao San Mei yang mengerjakannya sendiri. Saya bilang ya bos. Dengan desain dan gaya Anda ini, klien kita di Xingfu Meitian pasti akan membludak. Seperti air pasang, tidak bisa dikendalikan. Saya bilang ya, yang paling penting sekarang apa? Kamu tahu, cari kantor yang lebih besar. Kalau tidak, tempat kecil kita ini pasti akan penuh dengan klien. Sudahlah, jangan terlalu membual. Cepatlah, di lokasi proyek sedang butuh pengiriman material. Cepat pergi. Kalau begitu saya pergi ya. Bos Yan, direktur memanggil Anda. Direktur benar. Tidak ngobrol lagi ya, tutup telepon. Ambilkan koran. Ayah, kenapa cepat sekali kembali, katanya seminggu. Ada apa dengan saya? Kamu lihat sendiri apa yang terjadi.
Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya malah bertanya padamu apa yang terjadi. Pagi ini belum bangun 4 direktur sudah menelepon saya. Mereka bertanya apa yang terjadi, bagaimana saya menjelaskan. Kamu bilang, Ayah, ini fitnah. Benar-benar fitnah, saya sedang berakting. berakting. Sekarang kamu sudah pandai berpura-pura. Kamu tahu tidak? Saya dan semua orang di perusahaan ini berharap. Semuanya bergantung padamu. Tidak menyangka kamu tidak bisa menjaga diri. Ayah, bukan seperti yang kamu bayangkan, dengarkan saya. Jangan menjelaskan, saya beritahu kamu. Pria tidak bisa mengendalikan diri dalam hal nafsu. Bagaimana bisa mengendalikan perusahaan, kamu bilang? Saya beritahu kamu harus segera meminta maaf ke Dewan Direksi. Mungkin para paman ini, melihat hubungan sebelumnya, akan memaafkanmu. Kamu harus ingat sikapmu harus tulus. Saya tidak salah, mengapa saya harus minta maaf? Fakta apa yang kamu gunakan untuk menjelaskan? Kamu selalu seperti ini, selalu tidak mendengarkan jelas sebelum memberi kesimpulan. Keluar. Bajingan. Ini juga sudah cukup. Sutradara sudah bangun tidur siang belum? Sudah bangun kan? Setiap hari tidur lebih dari 1 jam tidak tahan. Cepat-cepat, sutradara Miao Miao sudah menunggu. Rambut belum selesai disisir. Nanti di lokasi saja, cepat ikut. Cepat. Yan Shenglong, si rubah tua ini, dia tidak menyangka. Anak kesayangannya ternyata diam-diam melakukan hal yang memalukan. Bos Sheng, saya dengar Yan Shenglong sudah kembali lebih awal dari Korea. Para direktur perusahaan sudah memprotesnya. Jika perusahaan diserahkan ke Yan Zihao, mereka sama sekali tidak setuju. Sebenarnya tidak seharusnya setuju. Mereka seharusnya sudah menyadari ini sejak lama. Yan Zihao, si anak ini, sama sekali tidak layak menjadi penerus grup. Kamu pergi lagi sebarkan kabar ini. Katanya mereka berantem hebat. Yan Zihao kabur dari rumah. Yan Shenglong sampai masuk rumah sakit karena marah. Mau putus hubungan ayah anak. Oke. Aku mau bikin keluarga yang malu besar. Om Zhao, minyak udah habis? Sudah. Mie hari ini lebih keras dari kemarin. Lau Yao. Sudah. Udah lama nggak ketemu menantumu. Sibuk APA? Sibuk, beneran sibuk. Lo pikir perusahaan segede itu dia sendiri ngurusin, mana sanggup? Lo pikir dia kayak kita pensiunan yang nggak ada kerjaan. Cuma muter-muter doang. Lau Yao, kasih aku suratnya, aku mau tanda tangan. Oke. Lau Yao, tagihan bulan lalu. Bulan depan aku bayar sekalian. Nggak apa-apa.
Lau Yao menantumu itu memang bagus. Cuma minumnya masih kurang. Masih muda. Kapan-kapan kita minum lagi sama dia. Oke. Aku pergi dulu pelan-pelan ya. Lagi-lagi nggak bayar tunai ya? Semua dicatat. Sering-sering catat. Lain kali minta sama dia. Ini kan tetangga lama Lau Shao, bukan orang begitu. Kalau ada apa-apa lo yang tanggung jawab. Oke, aku yang tanggung jawab. Foto ini sebenarnya gimana sih? Lo baru-baru ini nggak sengaja nyakitin orang ya? Kalau nggak gimana foto-foto ini bisa ada di internet? Aku nggak tahu, aku nggak nyakitin siapa-siapa. Gimana nih? Pasti susah nanganinnya ya? Iya, aku sekarang pusing 7 keliling. Perusahaan udah kacau balau, apalagi bapakku dia sangat marah. Aku juga ngerti para direktur memberi dia tekanan besar. Soalnya ini memang berdampak buruk buat perusahaan. Tapi kalau aku mau jelasin ke dia, harus kasih tahu kalau aku main film. Dia pasti bakal lebih marah lagi. Sekarang aku bingung, aku nggak tahu harus gimana. Kurang lebihnya kita harus lewatin keluarga dulu, baru nanti perusahaan. Gimana caranya? Jujur aja. Nggak bisa. Jangan buru-buru bilang nggak bisa dulu. Aku tanya kamu lebih dekat sama karyawanmu atau sama keluargamu. Tentu aja keluarga. Jadi meskipun kamu nggak kasih penjelasan ke orang lain, kamu harus kasih penjelasan ke keluargamu. Ayahmu nggak mau kamu belajar akting itu karena dia mau kamu melanjutin usahanya. Kalau hal ini kamu nggak jelasin ke dia, usahamu nggak bakal jalan. Usahanya juga bakal sia-sia. Di dunia ini, semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Kayak aku yang udah 30 tahun lebih tapi nggak ada hasilnya. Aku udah resign sekarang mau mulai usaha. Semua orang bilang aku gila. Ayah ibu juga sering ngomel, sering marahin aku. Tapi pas aku ada kesulitan, mereka bantu aku tanpa syarat. Mereka bahkan mau jual warung mie kecil kami. Jadi di dunia ini cuma keluargamu yang bakal selalu ada buat kamu. Ayo turun. Aku tunggu di sini. Aku nggak tahu gimana bilang ke mereka. Bilang aja jujur. Keluarga sendiri nggak bakal susahin kamu. Cepetan. San, kamu bisa temenin aku nggak? Aku ikut nggak enak deh. Kalau kamu ada ayahku bakal lebih baik. Ayo. Zihao, ternyata sejak kamu balik dari Inggris, kamu diam-diam main drama. Aku nggak mau kalian tahu, takut kalian nggak senang. Sudah-sudah, yang penting bisa jelasin. Zhenglong, kan aku bilang. Zihao itu anak baik. Dia nggak bakal ngelakuin hal buruk. Zihao, aku ngirim kamu sekolah ke luar negeri. Biar kamu bisa cepat gantikan aku. Jadi pilar perusahaan. Aku udah berusaha keras. Kamu pura-pura tidak melihat. Saya memanfaatkan waktu luang. Saya tidak mengganggu urusan perusahaan.
Paman, saya pikir seluruh kejadian ini itu hanya kesalahpahaman. Zihao tidak sengaja menipu Anda. Yang terpenting setelah kejadian ini adalah bagaimana menjelaskannya kepada orang-orang di perusahaan. Nona Yao, urusan keluarga kami jangan ikut campur. Saya tahu posisi saya. Saya tidak bermaksud mengatur Anda. Saya hanya ingin dari sudut pandang orang luar mengatakan beberapa kebenaran saja. Yan Zihao memang salah dan seluruh kejadian ini semua adalah ulahnya sendiri. Tapi setelah kejadian ini, Anda harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Sudahlah, mengakui kesalahan adalah langkah besar menuju perbaikan. Begini saja. Zihao, sudah malam, antarkan Nona Yao pulang. Nona Yao, terima kasih sudah membujuk Zihao kembali. Terima kasih. Zihao, besok pagi ada rapat direksi. Kamu harus menjelaskan dengan jelas di depan semua orang. Saya tahu. Zihao, nenekmu sangat lucu. Lebih santai daripada ibuku. Nenekku memang lucu ya. Bukan sering dikatakan, rumah yang memiliki orang tua seperti memiliki harta. Terlihat jelas dia sangat menyayangimu. Sejak kecil nenek selalu baik padaku. Apapun masalahnya dia selalu bisa membelaku. Ayahku sebenarnya juga takut padanya. Benar kan? Untuk kejadian hari ini terima kasih ya. Tidak perlu berterima kasih. Pulanglah cepat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sana. Kamu tidak mengajak Zihao masuk sebentar. Katakan padaku kapan kalian akan menikah. Sekarang kamu kok jadi seperti ibuku? Jangan bermain-main denganku. Apa rencana kalian? Kami sudah berdiskusi. Kami berencana membuka kedai mie. Seperti kamu dan ibuku punya banyak anak. Dan akhirnya menikahkan si bungsu dengan orang terkaya di dunia. Dasar anak ini. Cepatlah tidur. Selamat malam. Kebetulan. Mazi. Zihao, kebetulan sekali. Memang kebetulan aku kebetulan ada sesuatu yang perlu bicara denganmu. Zihao, hal itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Mereka menyuruhku mencarimu, jadi aku mencarimu. Tapi aku tidak menyangka itu akan membuatmu dalam masalah besar. Aku tahu hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak percaya kamu akan sengaja menyakitiku. Tapi ada satu hal, kamu harus membantuku. Hari ini di sini. Aku ingin menjelaskan seluruh kejadian ini kepada semua orang. Beginilah ceritanya. Sebenarnya sejak kecil aku sangat suka akting. Impian menjadi aktor selalu menjadi milikku. Saat kuliah di Inggris, aku bahkan mengambil kursus akting. Meskipun bukan mata kuliah utama tapi sangat bermanfaat bagiku. Setelah kembali ke tanah air, aku masih tidak mengurangi semangatku untuk akting. Karena saat berakting,
Aku bisa merasakan pengalaman hidup yang berbeda. Itu juga merupakan kekayaanku. Jadi aku menggunakan waktu luangku untuk bermain peran kecil di kru film. Pada hari itu saat aku sedang berakting di kru film, beberapa orang yang berniat buruk merekam seluruh proses syuting dan menjualnya ke media untuk memalsukan seluruh kejadian. Sebenarnya foto-foto yang disebut skandal itu adalah foto syuting. Zihao, kamu berbicara dengan baik. Tapi omongan saja tidak cukup. Bagaimana kita semua bisa mempercayaimu? Ya Zihao, bukan berarti kita menyulitkanmu. Kamu hanya berbicara begitu saja. Meskipun kita semua percaya. Tapi orang luar tidak akan percaya. Kamu harus membawa bukti. Aku telah meminta seorang teman yang sudah lama bekerja di kru film untuk bersaksi untukku. Tolong panggilkan temanku itu. Halo semua, nama saya Mazi. Saya asisten sutradara. Semua yang dikatakan Zihao benar hari ini saya membawa materi asli dari lokasi syutingnya. Mari kita lihat. Ini adalah malam itu di klub malam. Kami sedang syuting Zihao memerankan seorang playboy. Lau Liu, ternyata ini benar-benar akting. Memang lagi main peran. Semua ini adalah data Zihao yang jadi figuran di berbagai film. Semua ini juga aku yang suruh dia pergi. Zihao, kamu tumbuh besar di depan mata para paman. Kami juga tahu kamu nggak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Tapi kamu udah dewasa. Harus prioritaskan kepentingan grup kita. Hobi kamu ini juga nggak salah. Tapi kamu nanti bakal memikul beban utama grup kita. Harus bertanggung jawab atas grup kita. Kerja yang bagus, nak. Zihao, kalau salah paham udah jelas. Kedepannya fokus aja ke kerjaan. Jangan lagi nggak serius kayak gini. Aku tahu ini bawa dampak negatif buat perusahaan. Dan bikin repot kalian semua. Aku minta maaf ke semua. Mulai sekarang aku bakal kerja keras. Tolong percaya sama aku.
Meskipun masalah ini udah lewat, tapi ada pengaruhnya buat perusahaan kita. Kedepannya kamu harus hati-hati sama ucapan dan tindakanmu. Sekarang jangan sampai ada masalah lagi. Aku ngerti. Kamu gimana pendapatmu soal ini? Cuma bisa bilang kalau di dalam perusahaan kita masih ada faktor yang nggak stabil. Tenang aja, aku bakal hati-hati. Oke, yang penting nggak ada kesalahan. Orangnya udah aku datangkan ngobrol yang baik ya. Kamu juga jangan bawa perasaan. Maaf, aku nggak seharusnya curiga sama kamu. Orang lain nggak percaya ya udah. Tapi kamu kok nggak percaya sama aku? Itu kan jelas lagi syuting. Aku gimana tahu lagi syuting? Aku lihat beritanya langsung. Kalian berdua udah deh nggak usah ribut. Ini cuma salah paham. Ngomong yang baik aja pasti nggak ada masalah. Kalian berdua ngobrol aja, aku duluan ya. Kamu nggak makan. Nggak kayak kalian yang ada waktu ngobrol, aku masih ada klien. Kalau gagal lagi, aku nggak tanggung jawab. Terima kasih. Benar-benar marah sama aku. Jangan marah sama aku dong. Aku cuma cemburu dan iri aja. Jangan marah lagi. Tapi aku nggak ngerti siapa yang ngambil fotomu di lokasi syuting. Nak, ini gambar apa yang kamu buat? Ini berantakan nggak kayak rumahku. Kok nggak kayak rumahmu, kakek? Ini semua sesuai dengan yang kamu bilang. Coba lihat, Ini apa? ini rak buku. Rak buku setinggi ini. Nggak tinggi, tinggal ulur tangan aja bisa ambil. Terlalu tinggi, terlalu tinggi. Potongin aja biar lebih pendek. Ini dirancang sesuai tinggi ruanganmu. Kalau dipotong pendek nggak bagus, jadinya kayak lemari. Lihat nih. Meja kerjaku mana? Meja kerjaku ditaruh di mana? Ini di sini, ini meja kerja. Meja kerjanya jelek banget. Ini desain paling populer di Eropa. Gaya minimalis, garisnya elegan. Aku nggak peduli itu elegan atau kayak mie. Yang penting aku nggak nyaman liatnya. Kakek Guan yang aku buat ini. Namanya desain interior menyeluruh. Kamu harus coba menerima. Terus ini apa lagi ini? Ini ruang makan. Lihat aku bongkar tembok ini. Apa kamu bongkar temboknya? Iya, setelah dibongkar efek visualnya bagus banget. Ini apa ini? Ini meja makan enak kan, ada 6 kursinya. Nah, kamu bikin meja makan segede ini. Aku cuma seorang kakek, berapa orang yang makan? Kamu ini ngeledekin aku ya? Bukan begitu kakek Guan, kalau mejanya kecil, ditaruh di sini nggak bagus. Aku nggak peduli bagus atau enggak. Yang penting nyaman di hati. Lihat nih, kamu bikinnya ribet banget. Rumahku yang tadinya bagus. Aku sendiri nggak kenal lagi. Ini masih bisa disebut rumah beneran. Lihat nih desain yang aku buat untukmu. Ini sesuai dengan kaidah desain. Kalau kamu nggak ngerti nggak apa-apa.
Tapi percayalah kami ini tim yang sangat profesional. Aku nggak peduli profesional atau enggak. Putri kamu bikin ini aku gak bisa tinggal. Aku minta kamu datang minta kamu desain kenapa. Biarnya aku tinggal nyaman. Lihat kamu bikin ini maaf. Keahlian kamu sekarang aku gak butuh. Kalau desainer profesional kayak kamu gini, mending aku cari yang setengah-setengah. Kakek Guan dengerin aku. Bos, jangan marah. Orang kakek Guan gak ngerti desain kamu. Itu wajar kok. Aku gak marah. Belum pernah ada yang nolak aku karena keahlian aku. Itu gak ada apa-apanya. Kalau gak bisa kita ubah lagi. Ngapain diubah kalau aku beneran ikutin dia? Nanti gambarnya dilihat orang malah ditertawain. Aku bilang kamu desainer atau aku desainer. Kamu malah ngatur aku. Ini udah jamnya pulang kan? Kenapa kamu gak pulang? Ayo cepat pergi, jangan sampai aku lihat kamu. Hei Miao Miao. Aku stres banget, temenin aku makan yuk. Kalian berdua wah bagus banget. Aku tunggu di kantor, kalian jemput aku. Oke. Sekarang semua industri susah. Aku rasa kamu terlalu buru-buru ya. Kalau semua hal semudah itu, semua orang pasti sukses. Kalian gak tahu betapa susahnya ngadepin klien sekarang. Kamu kasih yang bagus, dia minta yang praktis. Kamu kasih yang praktis, dia minta yang simple. Kamu kasih yang simple, dia minta yang murah. Pas kamu kasih yang sempurna semua, dia bilang, maaf kamu terlalu profesional aku. Mazi suruh aku coba pasang. Sekarang, Ya kamu cepat anterin dia. Gak apa-apa, biar dia temenin kamu ngobrol. Aku duluan aja, gak apa-apa. aku anterin kamu. Jangan kamu temenin San Mei ngobrol. Oke, telepon aku jemput kamu. Dah? San Mei, jangan kesal. Ayo minum. Kamu bilang mereka sebenarnya mau apa sih? Barusan aku dengar kamu bilang aku rasa permintaan mereka masuk akal. Aku rasa kamu terlalu berat sama konsep kamu sendiri. Desain interior dan kreasi seni itu dua hal yang berbeda. Desain interior itu untuk umum. Kreasi bisa personal baru diakui. Menurutku kepribadian setiap orang berbeda. Kebutuhan juga berbeda. Kamu gak bisa menjadikan kepribadianmu Yao San Mei sebagai standar untuk semua orang menyesuaikan diri denganmu. Perlu lebih banyak sentuhan kemanusiaan. Jadi menurutku harus berpusat pada manusia. Rumah ini adalah tempat terakhir bagi setiap orang. Ada kamu. Kamu ngapain ketawa, minum aja bir kamu. Aku tambahin lagi. Lihat kamu senangnya. Dua orang melayanimu. Ayah mau tanya sesuatu. Tanya. Katakan, apa yang diinginkan orang tua dalam dekorasi rumah? Maksudnya seperti apa rumah yang cocok untuk mereka?
Tanya orang tua. Orang tua untuk rumah. Nggak punya tuntutan tinggi. Yang penting nyaman. Itu aja. Kalau soal dekorasi yang modis atau mewah itu nggak penting. Lalu apa yang diinginkan orang tua yang tinggal sendirian? Orang tua yang tinggal sendirian. Cuma ingin ada yang ingat sama dia. Ingin dia nggak merasa kesepian. Dia ingin orang nggak melupakannya. Masuk akal. Datang. Kok kamu lagi? Kakek Guan kemarin bikin kamu marah. Hari ini aku sengaja datang menjenguk kamu. Nggak ada yang besar. Mau ngapain lagi? Kamu orang besar, jangan diambil hati. Sebenarnya hari ini aku mau ngobrol sama kamu. Apa sih? Begini. Aku ngerti. Jadi kamu nggak ngurus dekorasi malah jual asuransi ya? Sudah-sudah aku nggak mau beli asuransi. Kalian ini. Setiap hari ganggu kami orang tua yang kesepian. Doain kami cepat mati ya. Bukan kakek Guan, aku nggak jual asuransi. Waktu itu Anda tidak puas dengan desain saya. Setelah pulang saya membuat rencana baru. Ingin Anda melihatnya. Kali ini mau bongkar dapur saya. Atau bongkar rumah saya. Saya mana berani. Anda saja lihat dan kasih saran. Rumah saya ini, saya tidak jadi pasang. Tidak pasang juga tidak apa-apa, tapi saya sudah datang hari ini. Gambar juga sudah saya bawa. Anda dengar saya jelaskan. Ini semua rencana desain saya. Rencana ini bagus. Nah, ternyata orang baiklah yang bisa mendesain rumah yang bagus. Terima kasih, terima kasih. Matahari terbenam di barat, awan merah terbang. Prajurit latihan menembak kembali ke camp. Bunga merah di dada memantulkan cahaya. Miso la miso. Berhasil. Oh bos yang saya hormati. Proyek kecil ini membuatmu senang sekali. Kamu tidak mengerti proyek ini. Membuat saya belajar hakikat desain. Saya pergi.
Dulu saya selalu berpikir bahwa saya bukanlah seorang desainer yang hebat, tapi setidaknya seorang desainer yang profesional. Sampai saya bertemu kakek gaun, dia membuat saya mengerti. Renovasi tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga hati seperti manusia. Hanya orang baik yang bisa mendesain rumah yang bagus. Saya berharap saya adalah orang baik, agar saya bisa mendesain karya yang bagus. Terima kasih kakek gaun. Oh ya, saya juga ingin berterima kasih pada seseorang yang membuat saya mengerti hakikat desain. Dia bilang rumah adalah tempat terakhir seseorang. Terima kasih. Ayo anak baik. Ayo benar-benar baik. Selamat pagi, Nenek. Selamat pagi Zihao. Kenapa pagi-pagi sudah mau ke kantor? Iya, hari ini ada rapat, sudah makan, Nenek. Sudah kamu cepat makan. Pipi makan benar-benar baik. Zihao. Kenapa lama sekali nggak bawasan ke sini? Dia juga sibuk, siapa yang mau ke sini kalau nggak ada urusan. Zihao bilang ke San. Perempuan pada akhirnya harus menikah. Jangan sibuk terus. Nanti saya nggak keburu punya cicit. Benar kan? Maksudnya apa, Nenek? Makan pelan-pelan. Saya buru-buru, saya pergi dulu, Nenek. Pipi, sampai jumpa. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Lagi ngeliat cowok ganteng ya? Pergi. Ini saya sedang menulis pengalaman mendesain untuk kakek di blog website. Lihat, banyak yang reply. Ada beberapa orang yang minta saya desain rumah orang tua mereka. Wah, Bos Yao yang terhormat. Popularitasnya meningkat pesat ya? Tentu saja, tapi banyak orang. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, saya nggak sempat jawab. Saya bilang Komandan Yao yang terhormat. Mending kita bikin aja gitu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah. Bisa nggak sih jangan panggil saya Komandan Yao terus? Anjing. Baiklah Bos Yao. Saya tahu Anda suka dipanggil dengan sebutan yang berbau uang gini. Mulai sekarang saya Sao Dayong hanya akan memanggil Anda Bos Yao. Tadi Anda bilang apa tentang menyelesaikan masalah itu? Saya juga nggak tahu namanya apa, yang pasti saya tahu. Kita buka aja di internet gitu. Kalau ada yang punya masalah kita bantu selesaikan. Jendela konsultasi. Iya, jendela konsultasi. Ide bagus. Selain bisa membantu klien menyelesaikan masalah, kita juga bisa meningkatkan klik. Hebat, masa depanmu cerah, saya yakin sama kamu. Makan siang di mana tadi? Sore temani saya jalan-jalan ya. Sore nggak bisa, saya masih harus balik ke kantor, ada urusan. Miao-miao, saya rasa kalau terus-terusan minta bantuan San. Begini terus juga bukan solusi. Ada apa sih, kan cuma bantu-bantu. Kita kan teman, ngapain komplain? Saya rasa ini juga nggak adil buat kamu. Meskipun ayahku punya prasangka terhadapmu, tapi kita harus cari cara supaya dia bisa menerimamu. Kalau terus-terusan sembunyi-sembunyi begini, aku rasa pasti nggak bakal berhasil. Ya kamu cari akal dong. Aku yakin kamu pasti punya cara yang bagus kan. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Masalahnya masih banyak nih. Lihat ini. Istriku sedang hamil, rumah baru, selesai dibangun 3 bulan lalu. Bisakah kita tinggal di sana? Kalau bahan bangunan yang kamu pakai semua sudah memenuhi standar lingkungan nasional. Selama 3 bulan ini selalu ada ventilasi. Seharusnya nggak masalah.
Tapi organ-organ janin masih sangat rentan. Kerusakan kecil sekalipun bisa berakibat fatal. Jadi kalau kamu punya rumah lain, sebaiknya jangan dulu tinggal di sana. Lihat, ada balasan nih, cepat banget. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kami rencananya baru akan tinggal di sana setelah anak lahir. Yusui Ren. Rasanya enak banget. Bisa bantu orang sekaligus nambah pengetahuan. Aku beruntung kamu punya ide bagus ini. Dayong, kamu semakin hebat aja. Pertanyaan-pertanyaan ini bagus banget. Aku harus catat. Nanti bisa dipakai. Bu, menurutku, mending kita ke Hui Bin Lou aja. Harganya terjangkau, dekat rumah juga. Nggak perlu naik taksi keluar belok langsung sampai. Bu, kamu mau ke tempat itu? Lagian makanannya nggak enak, teman-temanku pada nggak mau ke sana. Kakek, mending kita ke Fisherman's Wharf aja. Makanannya enak, tempatnya juga keren, baru buka. Mana? Fisherman's Wharf. Tempat itu memang enak tapi mahal, nggak perlu. Aku pulang nih. San sudah pulang. Cepat datang, San sedang menunggumu. Kami sedang rapat nih, duduklah. Serius banget nunggu aku buat rapat. Aku jadi agak malu, ada apa sih? Kan ayah ulang tahun, kita lagi ngobrol mau makan di mana. Hal penting kayak gini tentu harus nunggu aku pulang dong. Menurutmu makan di mana enak? Ayah, tahun ini bukan ulang tahun besar. Jangan tipu terlalu meraya. Kita makan sesuatu secara sederhana saja di keluarga kita. Siapa bilang itu bukan ulang tahun besar? 66 tahun. Ulang tahun yang lancar sangat membawa keberuntungan kan? Harus dibuat sangat meriah. Lagi pula kakak sulit berkumpul bersama. Ayo bikin suasana lebih ramai. Dan lagi perusahaan saya menghasilkan uang. Kalian bilang apakah saya harus mengajak kalian semua untuk menikmati hidangan enak? Kamu yang mentraktir. Kenapa suruh bibi kecilku yang bir? Lalu bagaimana dengan suaminya bibi kecilku? Ayahku ulang tahun calon menantuku. Harusnya dia merawat calon mertuanya dengan baik kan? Diam saja, siapa yang menganggapmu bisu? Bukankah ini untuk menghemat pengeluaranmu? Kamu ini keras kepala sekali. San Er sudah lama Zihao tidak datang. Dia sedang sibuk apa? Ayah ulang tahun, dia seharusnya datang untuk memberi ucapan selamat. Saner, bukankah aku menyuruhmu memberitahu Zihao? Kamu belum memberitahunya ya? Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Sibuk apa? Kamu ini pacarnya. Sehari-hari dia tidak datang untuk melihat. Kami sebagai orang tua juga tidak apa-apa. Tapi hari ulang tahun ayahmu jika dia tidak datang. Apakah ini terlalu tidak menghormati kami? Apa dia memandang rendah keluarga kita? Jika dia memandang rendah keluarga kita, katakan saja dari awal. Jangan sampai putriku menikah dan menderita astaga. Ibu, lihat kamu, aku yang tidak memberitahunya. Kamu ini begitu marah langsung meledak. Ayo tenangkan diri, jangan marah. Nanti aku akan meneleponnya. Saner, kamu belum memberitahu Zihao ya? Aku sudah lama menyuruhmu menyampaikan salam padanya. Bagaimana kalau dia benar-benar sibuk dan tidak bisa datang? Kamu cepat telepon dia. Baiklah, aku akan meneleponnya sebentar lagi, ini salahku. Kenapa tunggu nanti? Jika kamu malu, aku yang akan meneleponnya, astaga. Kamu ini, anak ini bagaimana sih? Kamu cepat telepon sekarang, nanti lupa lagi. Benar, telepon sekarang, lihat apa sikapnya. Telepon saja. Ayo telepon. Meskipun ini ruang contoh proporsi dan ukuran juga harus ditandai dengan jelas. Suruh mereka membuat satu lagi. Oke, aku ngerti. Oke, kamu duluan aja. Halo Zihao. San, ada apa? Besok ulang tahun ayahku. Dia mau ajak kamu makan bareng, ada waktu nggak? Ulang tahun ayahmu ya? Dari dulu aku pengen minum bareng dia. Besok malam gak ada acara. Nanti kamu kirim alamatnya ya. Oke, ketemu besok.
Oke, besok ketemu lagi. Bye. Jijik banget. Kalian dengarkan tadi teleponnya udah janjian. Besok pasti dateng. Sudah kuduga Zihao itu anak yang tahu diri. Walaupun sibuk kerja, tapi kalau ulang tahun ayahmu pasti datang. San, kok nasibmu baik banget ya? Sama-sama laki-laki. Kenapa laki-lakimu nurut banget sama kamu? Kita kan satu orang tua. Kenapa nasibku sial begini? Mama jangan iri sama tante kecil. Siapa suruh tante kecilku begitu memesona? Ayo pesona dong. Jijik banget. Udah. Tadi telepon kenapa tegang banget sih? Kalian kan udah kenal dekat. Dasar anak kecil. Kamu ngerti apa sih ini namanya tante kecilmu menjaga wibawa? Kamu harus belajar dari tante kecilmu. Kamu ini anak perempuan. Tiap hari ngomong sembarangan gak tahu malu. Nenek ngerti apa sih? Ini namanya kejujuran yang sempurna. Sebenarnya sih, ulang tahunku nggak ada yang istimewa. Kalau Zihao sibuk nggak bisa datang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Zihao mau datang, kita juga harus persiapkan yang baik. Jangan sampai dia ngeremehin kita ya. Ayah Zihao bukan orang begitu. Kita juga sering makan di pinggir jalan. Zihao kan pernah sekolah di luar negeri. Bukan orang sembarangan, kualitasnya tinggi. Oke, kita pesan di Fisherman's Wharf aja. Asyik. Teman-temanku juga bilang tempatnya bagus keren. Dasar kamu sih rakus. Di dermaga ini bisa makan ya. Bukan dermaga kakek. Itu restoran, ngomong aja nggak bakal ngerti. Nanti juga tahu kalau udah sampai sana. Nanti juga tahu Masa kalau di udah dermaga kesana. bisa makan sih?